Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Syarif HB, Kantor Hukum Manggala Alugoro, KHNA, perwakilan cabang Jawa Barat. Lebih tepatnya, saya perwakilan cabang Cirebon yang juga berperan di kantor representatif office KHNA di kewenangan wilayah Jabodetabek yang berkantor tepatnya di daerah Karawaci, Tangerang. Masih marak atau masih ramai pembahasan yang berkaitan dengan layanan pinjaman online. Beberapa masyarakat masih banyak yang menanyakan perihal yang berkaitan. Di antaranya mengenai resiko pinjol, resiko bayar pinjol, resiko gagal bayar pinjol, berkaitan dengan penagihan pada pihak lain, baik keluarga atau lingkungan tempat kerja, gitu kan. Penagihan yang meminta barang dan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan slip OJK atau aturan yang diterapkan oleh OJK. Hal-hal ini mungkin tidak banyak masyarakat yang memahami secara khusus, atau bahkan ada beberapa pihak yang memberikan pemahaman-pemahaman, namun menurut saya pemahaman itu masih diragukan pertanggungjawabannya atau mohon maaf kebenarannya ya, karena apa yang disampaikan kalau tidak berdasarkan dari rujukan aturan atau ketentuan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, tentu hal-hal seperti itu diragukan ya. Karena akhir-akhir ini mohon maaf banyak sekali pihak-pihak yang seolah-olah memberikan edukasi pemahaman yang berkaitan dengan pinjol, namun mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan atas penyampaiannya, atas kewenangannya dan dasar-dasar yang diterapkannya itu. Ya, itu juga masyarakat harus bijak dalam menelaah pihak-pihak mana yang bisa dipertanggungjawabkan dalam mendapatkan pemahaman-pemahaman yang sebenar-benarnya ya. Saya akan mencoba memberikan pemahaman yang bersumber dari pengetahuan yang saya dapatkan dari dasar-dasar evaluasi, dari beberapa kriteria-kriteria yang menjadi muatan atas peran-peran kami, yaitu berkaitan dengan risiko pinjol. Kalau kami kategorikan, pinjol sangat berisiko. Bagi masyarakat yang belum menggunakan pinjol, itu harus benar-benar jeli dalam memahami penerapannya, aturannya, atau hal-hal yang berkaitan dengan pinjolnya itu, sehingga resiko yang terburuk itu akan diminimalisir. Saran saya ya nggak usah gunakan pinjol lah, pinjol itu resikonya besar. Salah satu resiko yang paling mendasar adalah pada saat seseorang menggunakan layanan pinjol, dia itu menyerahkan data, bukan menjaminkan data. Karena pada saat sudah selesainya konteks komitmen perjanjian itu, tidak ada keterangan pengembalian data kepada nasabah, kepada masyarakat. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar bahwa perusahaan pemberi layanan pinjaman itu memberikan ataupun mengembalikan data-data yang pernah dijadikan acuan pengajuan. Mereka hanya menganggap bahwa pada saat nasabah lunas ya sudah selesai. Namun datanya kan masih pada mereka. Nah, dari data itu apakah mungkin dijamin bahwa data itu tidak disalahgunakan? Kita sama-sama tidak tahu itu, gitu ya. Dan satu hal yang harus masyarakat pahami bahwa jejak digital ataupun data digital itu adalah suatu hal yang tidak mudah dihapus dan tidak bisa dihapus kalau jejak digital. Itu pedomannya. Sehingga itu akan menjadi resiko. Dan mengenai resiko bayar pinjol, artinya pada saat masyarakat yang sudah menjadi nasabah sekalipun dan dia menggunakan
layanan pinjolnya dengan baik, dia membayar dengan baik, tetap masih ada resiko, yaitu yang tadi saya sampaikan, di mana datanya itu masih tersimpan kepada perusahaan pemberi layanan. Apabila perusahaan itu perusahaan yang tidak merujuk pada aturan yang diterapkan, tentu resiko penyalahgunaan data akan rentan terjadi. Dan seringkali beberapa waktu sebelumnya itu kami menangani hal-hal seperti itu. Contoh, masyarakat yang menjadi nasabah sudah menyelesaikan tagihan hutangnya, tapi di kemudian hari masih menerima tagihan dari aplikasi yang itu, gitu kan. Atau masyarakat yang menggunakan cuma satu aplikasi, lalu dia ditagih oleh aplikasi yang lain. Misalnya si masyarakat meminjam di aplikasi A, lalu ada tagihan dari aplikasi B, aplikasi C, aplikasi D, sedangkan masyarakat tidak menggunakan pinjaman di aplikasi yang lainnya itu. Nah, ini bukan tidak mungkin aplikasi yang lain itu mendapatkan ataupun mempunyai data dari akses aplikasi yang awal. Nah, tentu kan itu menjadi polemik ya. Keamanan dari data nasabah itu ya tetap tidak bisa dijamin keamanannya, gitu. Itu resikonya. Dan sudah jelas kalau resiko gagal bayar pinjol seperti apa. Resiko gagal bayar pinjol diantaranya adalah adanya tekanan, ancaman, bahkan teror terhadap si nasabah, terhadap lingkarannya, terhadap lingkungannya, pihak lain yang berkaitannya, atau adanya kedatangan DC lapangan pada beberapa aplikasi yang menurunkan DC lapangan, adanya pelimpahan data dari perusahaan ke layanan Slik OJK nasabah cacat bayar, gitu kan, dimana pada saat nasabah sudah menjadi nasabah cacat bayar dan masuk dalam data Slik OJK cacat bayar, si masyarakat itu tidak akan mudah mendapatkan pinjaman di layanan pemberi pinjaman lainnya, gitu ya. Itu risiko-risiko gagal bayar pinjol. Lalu ada pertanyaan di mana apakah boleh penagihan pada pihak lain, khususnya keluarga, teman, tempat kerja, gitu. Dalam hal ini gini loh, pada kontrak perjanjian yang dibuat oleh pemberi layanan pinjaman dengan nasabah, khususnya pinjol, tidak dicantumkan penjamin pihak lain, sehingga kategori menagih pada pihak lain, baik itu keluarga, baik itu teman, tempat kerja, secara aturan tentu tidak dibolehkan karena tidak ada komitmennya. Seseorang yang menjadi pengganti dalam layanan pinjol itu hanya pengganti dalam kontak. Kontak itu digunakan untuk menghubungi. Nah, rata-rata si pihak penagih itu akan mengatakan menagih kepada pihak lain atau menyampaikan kepada pihak lain ya. Itu didasari karena pada saat nasabah yang bersangkutan itu tidak mudah dihubungi. Tapi ada beberapa kasus di mana walaupun bisa dihubungi, tetap terjadi penagihan ataupun penyampaian masalah hutang kepada pihak lain, dan seolah-olah dianggapnya pihak lain itu bertanggung jawab juga atas hutang dari si pihak yang tertagih, yang terhutangnya, kan gitu. Dalam hal ini secara khusus, secara aturan, selama tidak ada kontrak perjanjian bersama, selama tidak ada komitmen bersama pihak penjaminnya, tentu tidak diperbolehkan. Nah, jadi masyarakat juga harus peka dalam hal ini. Itu ada ketentuan yang ditabrak oleh pihak perusahaan layanan pinjaman atau pihak yang menagih. Masyarakat harus berani melakukan perlawanan itu, baik si nasabahnya ataupun orang yang ditagih atas dasar karena dampak yang terjadi ya. Misalnya karena kontaknya itu dicantumkan sebagai data kontak darurat atau apa. Sedangkan yang menjadi tolak ukur, kontak itu digunakan hanya untuk berkomunikasi, bukan untuk menjadi pengganti penerima hutang, gitu ya. Dan
ada penagihan, ini umumnya penagihan secara langsung oleh kolektor lapangan yang meminta pengganti hutang dengan barang. Nah, apakah dibolehkan seperti ini? Secara komitmen perjanjian, ada nggak seperti itu? Kan tidak ada. Satu. Yang kedua, adanya pengambilan barang lain yang menjadi pengganti masalah lain, khususnya hutang. Itu juga harus ada dasar-dasar hukum yang menguatkan. Apakah itu menjadi bagian jaminan, apakah itu menjadi bagian dari sitaannya, atau adanya ketentuan hukum yang berlakunya. Itu harus menjadi pedoman dasar. Tapi secara umum, kalau tidak ada dasar-dasar hukum yang diterapkan, hutang yang tertagih tidak bisa digantikan oleh hal lainnya, atau tidak bisa digantikan dengan barang lain sebelum adanya komitmen yang benar-benar ditetapkan sebagai kekuatan hukumnya. Itu pedomannya. Jadi jangan takut kalau ada pihak yang menagih lalu meminta barang gitu ya. Nggak perlu takut, itu tidak ada dalam aturan, tidak ada dalam perjanjiannya gitu. Ya tentu nggak usah diindahkan dan jangan diladenin, biarkan saja. Ya mereka boleh meminta sesuatu, tapi kita tidak boleh menyerahkan karena itu di luar dari komitmen, di luar dari ketentuan, di luar dari aturan, gitu ya. Dan ada beberapa kriteria yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan, yaitu data slip OJK, data cacat. Seperti apa sih data cacat itu? Data cacat itu data nasabah yang tidak menyelesaikan pembayaran dengan baik, sehingga datanya itu disampaikan kepada lembaga pemerintahan yang mengatur perihal itu, yaitu OJK. Dan data nasabah cacat bayar umumnya masuk dalam data slip OJK. Nah, itu bagian dari sistem yang diterapkan oleh pemerintah, di mana masyarakat yang cacat dalam pembayaran pada suatu lembaga keuangan, namanya itu akan masuk dalam lingkaran nasabah yang tidak baik, yang cacat dalam perputaran keuangan yang bersifat pinjaman meminjam atau hutang, khususnya pada perusahaan yang terafiliasi dengan OJK itu sendiri ya. Sehingga resikonya masyarakat yang cacat bayar dan masuk dalam slip OJK itu dia tidak akan mudah mendapatkan pinjaman ataupun fasilitas layanan pinjaman di lembaga lain. Nah, gitu, lembaga keuangan lain khususnya. Itu yang menjadi pedomannya. Dan dari beberapa pembahasan yang saya sampaikan tadi, yang paling menarik dan mungkin sering diharapkan oleh masyarakat yaitu bagaimana sih solusi saat sudah terjebak dalam layanan pinjaman online, gitu ya. Sebetulnya secara umum banyak kok yang sudah menyampaikan ini, di mana kuatkan mental, matangkan pengetahuan, berikan pengertian lingkaran sekitar gitu terkait masalah yang dihadapi oleh si nasabah, atau evaluasi. Namun dari solusi-solusi yang disampaikan oleh banyak pihak itu ya balik lagi, solusi itu bisa dijadikan pertanggungjawaban dan sesuai menurut kriteria yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi nasabah itu sendiri atau tidak. Sehingga kategori sesuai itu ya sesuai dengan nasabah, sesuai dengan aturan, sesuai dengan koridor umum, sesuai dengan pertanggungjawabannya. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu. Penyelesaian satu dengan yang lainnya itu tidak akan pernah sama. Apalagi kriteria dari pertanggungjawabannya itu tidak jelas gitu ya. Nah, itu saran kami, teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang sesuai itu dari pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena setiap ungkapan, setiap penerapan akan ada pertanggungjawabannya. Dan tentu pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mereka akan
mengesampingkan itu, seolah-olah ya ini juga bukan masalahnya dia, tapi bagi orang yang merasa bertanggung jawab, itu bagian dari kewajiban untuk menyelesaikan sebaik mungkin berdasarkan aturan yang diterapkan, berdasarkan kriteria ketentuan yang sesuainya, yang sudah ada rujukan aturannya, aturan ketentuannya, atau mungkin apabila terjadi hal-hal yang di kemudian hari menjadi polemik, polemik di kemudian harinya, pihak yang memberi solusi juga siap mempertanggungjawabkan, gitu ya kira-kira. Jadi ya masyarakat harus betul-betul bijak dalam menyikapi, memahami, dan menyesuaikan perihal masalah yang berkaitan dengan pinjol ini, agar dari kesalahan yang pertama tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Beberapa kriteria itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Mungkin barangkali ada yang ingin mendapatkan pemaparan-pemaparan yang lebih luas dan lebih jauh, bisa ikuti medsosnya master kami, Bapak Ahmad Junaidi. Ada beberapa linknya atau ada beberapa akses yang bisa didapatkan oleh teman-teman untuk mengetahui lebih jauh tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ini bermanfaat, ya semoga ini menjadi kebaikan buat teman-teman. Itu yang saya harapkan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.